Bagaimana kalau sebuah negara bisa menghasilkan jutaan orang yang ingin pergi tanpa pernah sekalipun menyuruh mereka angkat kaki? Tidak ada undang-undang yang berbunyi silakan tinggalkan negeri ini, tidak ada pidato presiden yang meminta anak mudanya bekerja di luar negeri, tidak ada sekolah yang mengajarkan muridnya untuk bermimpi menjadi warga negara lain. Namun setiap tahun, makin banyak orang belajar bahasa asing, mengikuti pelatihan kerja internasional, berburu visa, dan menghabiskan tabungan hanya demi satu tujuan, keluar. Fenomena ini lalu diberi nama yang terdengar sangat ringan, kabur aja dulu. Sebuah kalimat yang lahir sebagai candaan di internet, tetapi diam-diam berubah menjadi cermin psikologi sebuah generasi. Pertanyaannya bukan lagi mengapa kalimat itu viral. Pertanyaannya adalah mengapa jutaan orang merasa kalimat itu masuk akal. Sebab sebuah lelucon hanya akan menjadi budaya ketika banyak orang menganggapnya sebagai kenyataan. Dan di titik itulah masalah sebenarnya dimulai. Selama ini, hampir semua orang menjelaskan fenomena ini dengan jawaban yang sama. Gaji kecil, lapangan kerja sempit, harga rumah mahal, kesempatan terbatas, dan semuanya itu memang benar. Tetapi semuanya hanya menjelaskan gejala. Tidak ada yang benar-benar bertanya mengapa begitu banyak faktor berbeda justru menghasilkan satu keputusan yang sama. Kita bayangkan sebuah pabrik, dalamnya ada ribuan mesin dengan fungsi yang berbeda. Ada mesin pemotong, ada mesin pengepres, ada mesin pengemas, semuanya bekerja secara terpisah, tetapi menghasilkan produk yang sama. Jika hasil akhirnya identik, berarti persoalannya bukan pada satu mesin, melainkan pada desain pabriknya. Dan mungkin, tanpa kita sadari, Indonesia juga sedang menjalankan sebuah pabrik raksasa, bukan pabrik mobil, bukan pabrik tekstil, melainkan pabrik yang memproduksi keinginan untuk pergi. Inilah kesalahan terbesar cara kita memandang fenomena kabur aja dulu. Kita menganggap keputusan beda negara adalah keputusan pribadi. Seolah-olah setiap orang bangun tidur lalu tiba-tiba berkata aku ingin tinggal di Australia. Padahal manusia tidak bekerja seperti itu. Tidak ada bayi yang lahir dengan cita-cita meninggalkan tanah kelahirannya. Tidak ada anak kecil yang bermain di halaman rumah sambil berkata suatu hari nanti aku harus kabur. Keinginan itu terbentuk sedikit demi sedikit. Ia tumbuh melalui pengalaman, melalui kekecewaan, melalui harapan yang gagal dipenuhi. Sama seperti seseorang yang tiba-tiba membenci pekerjaannya. Ada proses panjang sebelumnya akhirnya ia memutuskan resign. Dan jika jutaan orang membuat keputusan yang sama dalam waktu yang hampir bersamaan, mungkinkah yang berubah bukan manusianya, melainkan lingkungannya? Dan disinilah paradoks pertama mulai muncul. Negara sering menganggap perpindahan manusia sebagai masalah loyalitas, seolah-olah orang yang pergi adalah orang yang kurang cinta tanah air. Padahal dalam ilmu ekonomi maupun sosiologi, manusia hampir selalu bergerak mengikuti insentif. Air mengalir ke tempat yang lebih rendah, modal mengalir ke tempat yang lebih aman, dan manusia bergerak ke tempat yang memberi mereka peluang hidup yang lebih baik. Ini bukan soal nasionalisme, ini soal logika bertahan hidup. Kita jarang menyalahkan investor ketika mereka menarik modal dari perusahaan yang terus merugi. Kita menganggap ini keputusan rasional, tetapi ketika individu mengambil keputusan serupa terhadap hidupnya sendiri, tiba-tiba dianggap kurang patriotik. Padahal mekanismenya sama, mereka hanya memindahkan masa depannya ke tempat yang dianggap lebih menjanjikan. Namun disinilah letak sesuatu yang jauh lebih menarik. Kebanyakan orang mengira tujuan akhir fenomena ini adalah luar negeri. Padahal luar negeri hanyalah alamat. Produk sebenarnya bukan emigrasi. Produk sebenarnya adalah hilangnya keyakinan bahwa masa depan bisa dibangun di tempat asalnya. Dua orang bisa sama-sama berangkat ke Jepang, tetapi alasannya sangat berbeda. Yang satu pergi untuk belajar dan suatu hari kembali, yang lain pergi karena merasa tidak ada lagi alasan untuk tetap tinggal. Secara fisik, mereka melakukan tindakan yang sama, namun secara psikologis, mereka adalah dua manusia yang berbeda. Dan fenomena kabur aja dulu lebih banyak diisi oleh kelompok kedua. Namun pertanyaannya kemudian berubah, bukan lagi mengapa negara lain menarik, tetapi mengapa rumah sendiri mulai terasa tidak mampu menahan penghuninya. Karena orang tidak meninggalkan rumah yang membuat mereka merasa berkembang, mereka meninggalkan rumah yang membuat mereka merasa diam di tempat. Disinilah banyak analisis berhenti terlalu cepat. Mereka sibuk membandingkan gaji Indonesia dengan Australia, pajak Indonesia dengan Singapura, upah Indonesia dengan Jepang. Padahal angka hanyalah konsekuensi. Yang lebih penting adalah bagaimana seseorang memandang kemungkinan hidupnya 5 atau 10 tahun ke depan. Jika seseorang percaya usahanya hari ini akan memperbaiki hidupnya besok, ia cenderung bertahan. Tetapi ketika hubungan antara kerja keras dan hasilnya mulai terasa kabur, harapan perlahan berubah menjadi keinginan untuk mencari tempat lain. Dan lalu muncul pertanyaan yang jauh lebih mengganggu, mengapa fenomena ini terus semakin besar? Justru ketika akses informasi semakin mudah. Dan jawabannya sederhana tetapi menakutkan. Dulu seseorang hanya bisa membandingkan hidupnya dengan tetangganya, namun hari ini ia membandingkan hidupnya dengan seluruh dunia. Dalam hitungan detik ia bisa melihat bagaimana perawat di Jerman bekerja, bagaimana tukang las di Australia hidup, bagaimana supir truk di Kanada membeli rumah.
atau bagaimana teknisi di Selandia Baru memiliki waktu berkumpul bersama keluarga. Perbandingan ini bukan sekedar membuat iri, ia mengubah standar mengenai apa yang dianggap mungkin. Dan ketika standar itu berubah, persepsi terhadap realitas ikut berubah. Namun masalahnya, yang dulu dianggap wajar mulai terasa tidak lagi bisa diterima lagi. Dan disinilah media sosial memainkan peran yang sering disalahpahami. Banyak orang menyalahkan TikTok karena dianggap meracuni anak muda dengan narasi kabur aja dulu. Padahal media sosial tidak menciptakan keresahan, ia hanya mempercepat penyebarannya. Sama seperti termometer tidak menyebabkan demam, termometer hanya menunjukkan bahwa tubuh sedang sakit. Jika jutaan orang merasa ingin pergi setelah melihat kehidupan di luar negeri, mungkin masalahnya bukan pada videonya. Masalahnya adalah mengapa realitas yang mereka lihat terasa jauh lebih masuk akal daripada realitas yang mereka jalani sendiri. Dan ironisnya, setiap kali fenomena ini muncul, diskusi publik hampir selalu berakhir pada satu pertanyaan yang salah. Mengapa mereka tidak mau membangun Indonesia? Pertanyaan itu terdengar patriotik, tetapi mengandung asumsi bahwa tanggung jawab membangun negara sepenuhnya berada di pundak individu. Padahal hubungan antara warga dan negara selalu dua arah. Negara berharap warganya berkontribusi, warga berharap usahanya dihargai. Ketika salah satu sisi terus meminta tanpa mampu memberi rasa percaya, hubungan itu perlahan retak. Dan retaknya hubungan tidak selalu ditandai dengan demonstrasi. Kadang ia hanya ditandai dengan satu kalimat sederhana, mungkin aku coba cari kesempatan di luar negeri. Dan yang paling menarik justru bukan mereka yang akhirnya benar-benar berangkat. Mereka hanyalah bagian kecil dari keseluruhan cerita. Tokoh utama video ini adalah jutaan orang yang diam-diam membuka situs lowongan kerja luar negeri setiap malam, yang mengikuti kursus bahasa asing bukan karena hobi, tetapi karena merasa suatu hari nanti akan membutuhkannya, yang menghitung harga visa sambil sadar tabungan yang belum cukup, yang berkata kabur aja dulu sambil tertawa, padahal di dalam hatinya yang benar-benar berharap bisa melakukannya. Mereka belum pergi, tetapi secara psikologis, sebagian dari mereka mungkin sudah tidak lagi merasa berada di sini. Dan mungkin disitulah paradoks terbesar fenomena ini. Sebuah negara tidak mulai kehilangan manusianya ketika pesawat lepas landas. Negara mulai kehilangan manusianya jauh lebih awal, yaitu ketika warga berhenti membayangkan masa depan mereka berada di tempat yang sama. Saat seseorang masih tinggal, bekerja, membayar pajak, bahkan tersenyum setiap hari, belum tentu pikirannya masih menetap. Bisa jadi yang tertinggal hanyalah tubuhnya, sementara harapannya sudah lebih dulu bermigrasi. Dan jika harapan adalah hal pertama yang pergi, maka pertanyaan sesungguhnya bukan lagi mengapa orang ingin kabur, melainkan siapa yang sebenarnya sedang memproduksi keinginan itu. Kalau kita menerima bahwa kabur aja dulu bukan keputusan yang muncul begitu saja, maka pertanyaan berikutnya menjadi jauh lebih menarik. Apa sebenarnya yang sedang diproduksi oleh Indonesia? Banyak orang akan menjawab tenaga kerja, sebagian lagi mengatakan lulusan universitas, tetapi mungkin produk terbesar yang sedang dihasilkan negara ini bukan manusia terdidik, melainkan manusia yang perlahan kehilangan alasan untuk tetap tinggal. Dan yang membuatnya lebih menarik, proses produksi itu tidak dilakukan oleh satu institusi. Tidak ada kementerian yang secara sengaja mengajarkan orang untuk pergi. Tidak ada perusahaan yang memasang slogan "Silahkan tinggalkan Indonesia". Justru karena tidak ada satu pelaku tunggal, fenomena ini menjadi begitu sulit disadari. Ia lahir dari ribuan keputusan kecil yang tampak masuk akal jika dilihat secara terpisah, tetapi ketika digabungkan menghasilkan satu konsekuensi yang sama. Proses itu bahkan dimulai jauh sebelum seorang masuk ke dunia kerja. Sejak kecil kita diajarkan bahwa pendidikan adalah jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Nilai bagus akan membuka pintu universitas, universitas akan membuka pintu pekerjaan, pekerjaan akan membawa kesejahteraan. Rumus ini begitu sering diulang hingga terasa seperti hukum alam. Tetapi ketika seseorang akhirnya menyelesaikan seluruh tahapan itu, realitas seringkali tidak bergerak sesuai janji yang pernah diberikan. Gelar tidak otomatis menciptakan pekerjaan, pekerjaan tidak selalu mampu membeli rumah, pengalaman bertahun-tahun tidak selalu menghasilkan kenaikan kualitas hidup yang sepadan. Bukan berarti pendidikan tidak penting, tetapi hubungan antara usaha dan hasil mulai terasa semakin lemah. Dan ketika hubungan itu melemah, rasa percaya ikut terkikis. Namun masalahnya bukan sekedar soal penghasilan, banyak negara juga memiliki upah yang tidak tinggi. Yang membedakan adalah apakah seseorang masih melihat adanya lintasan untuk naik. Bayangkan dua orang dengan gaji yang sama. Yang pertama percaya bahwa 5 tahun lagi hidupnya akan jauh lebih baik jika ia terus bekerja keras. Yang kedua merasa 5 tahun ke depan tidak akan banyak berubah. Sekeras apapun ia berusaha, secara ekonomi mereka berada di titik yang sama. Secara psikologis mereka berada di dunia yang berbeda. Orang pertama akan bertahan, orang kedua akan memulai mencari jalan keluar. Dan jalan keluar paling mudah di era internet adalah melihat keluar negeri. Dan di titik inilah banyak orang mengatakan kalau tidak puas ia perbaiki Indonesia. Kalimat itu terdengar sederhana,
sederhana tetapi mengandung satu asumsi besar, seolah setiap individu memiliki kapasitas yang sama untuk mengubah sistem. Padahal sebagian besar manusia tidak hidup sebagai pembuat kebijakan. Mereka hidup sebagai orang yang harus membayar kontrakan bulan depan, membantu orang tua, atau menyekolahkan adiknya. Ketika seseorang memilih menerima tawaran kerja di luar negeri, seringkali itu bukan karena ia ingin meninggalkan Indonesia. Ia hanya sedang memilih solusi yang paling realistis untuk masalah yang paling mendesak. Kita mudah meminta orang berjuang demi negara ketika kebutuhan dasar kita sendiri sudah aman. Tetapi bagi mereka yang setiap hari harus menghitung biaya hidup, idealisme seringkali kalah oleh kenyataan. Lalu ada paradoks lain yang jarang dibicarakan. Indonesia sebenarnya tidak kekurangan orang berbakat. Setiap tahun, ribuan mahasiswa memenangkan kompetisi internasional, banyak jadi insinyur, peneliti, programmer, tenaga kesehatan, hingga pekerja kreatif Indonesia diakui kualitasnya di luar negeri. Artinya, masalah kita bukan kemampuan manusianya, masalahnya adalah bagaimana kemampuan itu dihargai. Ketika tempat lain menawarkan lingkungan yang lebih menghargai kalian, perpindahan menjadi sesuatu yang hampir tidak terhindarkan. Bukan karena orang Indonesia kurang cinta tanah air, tetapi karena setiap manusia ingin merasa bahwa usahanya memiliki arti. Fenomena ini kemudian menciptakan lingkaran yang menarik. Semakin banyak orang berkualitas pergi, semakin sering orang yang masih tinggal melihat contoh bahwa pergi memang mungkin dilakukan. Dulu bekerja di luar negeri dianggap pilihan yang luar biasa, namun hari ini media sosial membuatnya terlihat seperti jalur karir yang normal. Orang melihat teman sekolahnya bekerja di Jepang, tetangganya pindah ke Australia, saudaranya jauh menetap di Jerman. Perlahan, standar hidup yang dulu terasa mustahil berubah menjadi sesuatu yang tampak bisa dicapai. Dan inilah yang disebut efek jaringan, bukan hanya peluang yang menyebar, tetapi juga keberanian untuk mencoba. Dan yang ironis, semakin keras fenomena yang dikritik, seringkali justru semakin banyak orang yang mempertimbangkannya. Dan pertanyaannya kenapa? Karena kritik tanpa solusi seringkali hanya memperkuat keyakinan bahwa memang ada sesuatu yang salah. Ketika seseorang mendengar anak muda sekarang tidak nasionalis karena ingin kabur, ia tidak otomatis membatalkan rencananya. Ia justru bertanya dalam hati, kalau memang di sini baik-baik saja, mengapa begitu banyak orang ingin pergi? Dalam psikologi sosial, manusia lebih percaya pada perilaku kolektif daripada slogan. Jika ribuan orang mengambil keputusan yang sama, kita cenderung menganggap mereka memiliki alasan yang masuk akal. Namun ada satu hal yang paling sering diabaikan dari fenomena kabur aja dulu. Sebenarnya bukan hanya tentang mereka yang pergi, tetapi juga tentang mereka yang tertinggal. Ketika dokter terbaik pindah, pasien yang dirugikan tetap berada di Indonesia. Ketika dosen hebat memilih mengajar di luar negeri, mahasiswa yang kehilangan kesempatan belajar tetap berada di kampus dalam negeri. Ketika programmer berbakat membangun perusahaan di negara lain, lapangan kerja yang seharusnya bisa tercipta ikut berpindah. Dengan kata lain, keinginan untuk pergi tidak hanya mengubah hidup individu, ia perlahan mengubah kualitas ekosistem yang ditinggalkan. Dan inilah sebabnya mengapa fenomena ini jauh lebih kompleks daripada sekedar brain drain, yang mengalir keluar bukan hanya kemampuan, tetapi juga optimisme. Setiap kali seorang berkata, aku melihat masa depanku di tempat lain, kalimat itu menyampaikan pesan yang jauh lebih besar daripada perpindahan fisik. Ia mengatakan bahwa kepercayaan terhadap masa depan di tempat asal sedang melemah. Dan kepercayaan adalah modal yang jauh lebih sulit dibangun dibanding jalan tol, gedung, atau kawasan industri. Infrastruktur bisa selesai dalam hitungan tahun, namun kepercayaan membutuhkan waktu satu generasi. Dan mungkin inilah paradoks terbesar dari seluruh fenomena kabur aja dulu. Banyak orang mengira yang sedang diperebutkan di berbagai negara adalah tenaga kerja, padahal yang sebenarnya diperebutkan adalah harapan. Negara yang mampu membuat seorang percaya bahwa hidupnya akan berkembang tidak perlu memaksa siapapun untuk tinggal. Namun sebaliknya, negara yang gagal menjaga keyakinan itu akan terus melihat warganya mencari peluang ke tempat lain, meskipun tidak semuanya akhirnya benar-benar pergi. Dan mungkin setelah semua pembahasan ini, pertanyaan yang paling penting bukan lagi apakah kabur itu benar atau salah. Pertanyaan itu terlalu sederhana untuk masalah yang begitu rumit. Pertanyaan yang jauh lebih layak diajukan adalah mengapa semakin banyak orang merasa bahwa masa depan mereka lebih mungkin ditemukan ribuan kilometer dari rumah daripada di tempat mereka sendiri yang dilahirkan. Karena selama pertanyaan itu belum terjawab, tren kabur aja dulu mungkin akan terus berganti nama, berganti platform, berganti generasi, tetapi esensinya akan tetap sama. Bukan karena orang Indonesia gemar meninggalkan negaranya, melainkan karena sebuah sistem terus memproduksi alasan untuk pergi. Dan selama pabrik itu masih berjalan, produk yang dihasilkan akan selalu sama. Harapan yang memilih mencari rumah di tempat lain. Aneh memang, tapi inilah fenomena kabur aja dulu.